Oke guys, welcome back sama Dewa. Topik kali ini tuh panas dan banyak banget yang request. Mertua. Sebelum baper, kita lurusin dulu konsep boundaries atau batasan. Ini tuh bukan tembok buat musuhan bro sis. Bayangin ini kayak pagar buat halaman rumah kita. Rumah di sini ya keluarga inti lo, pasangan, dan anak. Pagar ini fungsinya buat ngejaga kesejahteraan mental dan emosi kita. Biar halaman rumah kita tutup adem dan nyaman. Kenapa pagar ini penting banget? Gini, setelah nikah, prioritas utama lo itu kan geser. Dari yang tadinya keluarga asal, sekarang fokusnya ke pasangan dan keluarga baru yang lagi lo bangun. Nah, kalau nggak ada batasan yang jelas, garis antara keluarga baru sama keluarga ortu, bisa jadi abu-abu. Nanti setiap keputusan masih terus-terusan dipengaruhi dari luar. Kan gak asik. Ini soal kemandirian rumah tangga lo sob. Jujur aja, tekanan terus-menerus, kritik terselubung, atau jurus guilt tripping dari mertua itu bisa jadi sumber stres berat. Bisa bikin capek emosi dan mental jadi ambyar. Nah, batasan ini berfungsi kayak filter guys, buat nyaring mana yang perlu kita dengerin, mana yang cukup. Oke, makasih infonya. Ini penting banget buat ngejaga kewarasan kita dalam berumah tangga. Waras itu mahal bro. Dan yang paling keren, ketika lo dan pasangan berhasil nentuin dan ngejaga batasan bareng-bareng, ini justru bakal nguatin ikatan kalian. Rasa percaya dan soliditas sebagai sebuah tim bakal makin kuat. Kalian jadi ngerasa, oke, kita berdua bisa ngadepin ini bareng. Ini fondasi yang super penting buat membangun rumah tangga yang kokoh. Kalian jadi tim yang gak terkalahkan. Nah, sekarang kita masuk ke cara praktisnya. Aturan nomor 1 dan paling fundamental, lo dan pasangan adalah satu tim. Nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Batasan yang paling kuat itu lahir dari diskusi dan kesepakatan berdua. Kalau nggak kompak, bisa-bisa salah satu dari kalian ngerasa kejepit antara pasangan dan ortu. Atau lebih parah, mertua bisa manfaatin celah itu buat masuk. Sebelum ngomong ke mertua, lo kudu ngomong dulu sama pasangan. Cari waktu yang tenang, gak ada gangguan, buat ngobrol dari hati ke hati. Tujuannya bukan buat nyalahin ya, bukan ibumu tuh yang mulai. Jangan, tujuannya adalah cari solusi bareng. Pahami juga latar belakang keluarga masing-masing, karena itu ngaruh banget ke cara pandang soal batasan. Coba deh bikin daftar bareng pasangan, area mana aja sih yang sering jadi sumber drama? Apakah soal keuangan, misalnya ditanyain gaji atau pengeluaran, atau soal pola asuh anak, atau frekuensi kunjungan yang terlalu sering dan dadakan, atau soal privasi. Dengan ngenalin area-area ini, kalian bisa lebih fokus nentuin batasan mana yang paling urgent buat dibuat. Oke, kesepakatan udah ada, terus siapa yang ngomong? Ini dia aturan emasnya. Biarkan anak kandung yang bicara ke orang tuanya. Kenapa? Karena pesan dari anak sendiri cenderung lebih gampang diterima. Nggak dianggap sebagai serangan atau pengaruh buruk dari menantu. Dinamika orang tua dan anak kandung itu beda, lebih ada ikatan emosionalnya. Terus, apa peran pasangan yang gak ngomong? Jadi tim hore yang suportif, kasih dukungan moral. Pas pasangan lagi ngomong sama ortunya, jangan ikut campur kecuali diminta. Setelah selesai, apresiasi usahanya. Makasih ya sayang, udah nyampein ini dengan baik. Jangan pernah bilang, tuh kan jadi salah ngomong, itu bakal ngehancurin kepercayaan dia.
Cara nyampein batasan itu sama pentingnya kayak batasan itu sendiri. Ada gaya pasif, kita mendem doang. Ada agresif, kita nyerang. Dua-duanya zong. Pilihan terbaik adalah asertif. Asertif itu artinya kita ngungkapin pikiran dan perasaan kita secara jujur, jelas, dan tetap hormat. Tanpa ngerugiin orang lain. Ini seninya guys. Teknik asertif pertama adalah pakai kalimat saya. Fokus ke perasaan lo, bukan ke perilaku orang lain yang dianggap salah. Ini ngurangin kesannya lain. Contohnya, jangan bilang, "Ibu jangan ikut campur urusan keuangan kami." Ganti jadi, "Bu, saya dan pasangan merasa lebih nyaman kalau urusan keuangan kami kelola berdua saja. Ini bagian dari proses belajar kami." Beda kan rasanya? Kedua, ngomongnya harus jelas dan spesifik, tapi dengan nada yang tenang. Hindari kalimat yang ambigu kayak, "Tolong jangan sering-sering kesini ya." Itu bisa multitafsir. Coba ganti dengan, "Kami senang banget kalau ayah ibu berkunjung." Supaya kami bisa nyiapin sambutan yang lebih baik. Alangkah baiknya kalau ayah ibu bisa ngabarin kami sehari sebelumnya. Jelas kan? Ada lagi nih teknik siamik, namanya metode roti lapis. Caranya gampang, awali dengan pujian atau apresiasi, lalu sampaikan pesan inti alias batasannya, terus tutup lagi dengan kalimat positif. Jadi pesannya itu diapit sama hal-hal yang baik. Ini efektif banget buat ngejaga perasaan mertua biar nggak langsung defensif. Contohnya gini, misal mertua beliin perabotan yang gak sesuai selera. Lo bisa bilang, lapisan atas, "Mah, makasih banyak ya udah perhatian sama rumah kami." Intinya, tapi untuk perabotan selanjutnya, boleh nggak kalau kami pilih sendiri? Kami lagi semangat menata rumah impian. Nanti kalau udah jadi, mama orang pertama yang kami undang buat lihat hasilnya. Halus tapi kena. Sekarang kita masuk ke studi kasus. Pertama, soal finansial. Sering kan ditanya, "Gaji kamu berapa? Cicilan masih banyak?" Atau ditawarin bantuan finansial tapi ada ikatannya. Nah, sebagai tim, kalian harus sepakat buat nggak bagiin detail finansial. Jawab aja dengan sopan dan umum, biar anak kandungnya yang ngomong. Gimana jawabnya? Anak kandung bisa bilang, "Alhamdulillah cukup mah, doain aja rezeki kami lancar." Kalau ada tawaran bantuan, bilang aja, "Terima kasih banyak tawarannya Pak, tapi kami mau coba usaha sendiri dulu. Ini penting buat proses belajar kami." Intinya, tunjukkan rasa terima kasih, tapi tetap teguh pada keputusan bersama. Studi kasus kedua paling sering nih pola asuh anak. Misalnya neneknya maksa ngasih pisang ke bayi di bawah 6 bulan. Padahal kata dokter jangan dulu. Di sini lo dan pasangan harus satu suara. Tunjukin kalau ini keputusan bersama berdasarkan info valid bukan kemauan sepihak dari menantu. Kasus ketiga, kunjungan dan privasi. Kunjungan mendadak, nginep kelamaan, atau masuk ke area pribadi kayak kamar tidur tanpa izin. Terapkan aturan rumahku, aturanku dengan sopan. Anak kandung bisa bilang, "Bu, kamar itu area privasi kami ya. Dan kalau mau nginep, tolong kabari jauh-jauh hari biar kita bisa atur jadwal." Sangat mungkin mertua bakal bereaksi negatif, marah, sedih, atau merasa ditolak. Disinilah kekompakan kalian diuji. Tetap tenang dan bersatu. Jangan sampai reaksi mereka malah bikin kalian berantem.
Validasi perasaan mereka. Kami tahu ayah mungkin kecewa, tapi tetap tegaskan lagi batasannya dengan lembut. Penting juga buat kita paham konteks budaya Indonesia. Buat generasi orang tua kita, ikut campur itu seringkali dianggap bentuk kepedulian. Konsep privasi kita dan mereka tuh beda. Jadi sebelum reaksi, coba pahami dulu niat baik di baliknya. Ini ngebantu kita buat nyampein batasan dengan lebih empatik dan gak terkesan menentang. Biar hubungan tetap hangat, coba jadi proaktif. Misalnya lo ngebatasin kunjungan dadakan di weekend, jangan cuma diam. Lo yang berinisiatif ngajak, "Mah, weekend ini kami izin istirahat dulu ya. Tapi gimana kalau Rabu malam kita makan bareng, kami yang traktir." Ini ngubah pesan dari jangan datang, jadi yuk atur waktu berkualitas bareng. Terakhir dan yang paling penting, konsisten, jangan pelin-pelan. Kalau hari ini tegas, minggu depan ngebolehin karena nggak enakan, mertua bakal bingung dan bakal terus nyoba nembus batasan lo. Konsistensi itu butuh latihan dan kesabaran, tapi ini adalah investasi jangka panjang buat kedamaian dan keharmonisan rumah tangga lo. Semangat ya!